Nah, prinsip utama juga untuk penata layanan ini, misalkan uang ya. Jadi harus berangkat dari pemahaman teologis bahwa semua uang yang ada di HKBP, dari tingkat jemaat, pelosok distrik sampai ke kantor pusat ini, itu adalah uang Tuhan. Nah, karena dia adalah uang Tuhan, maka harus dikelola, digunakan dengan takut akan Tuhan, pemilik gereja dan pemilik uang. Sama seperti Justin Sihombing bilang dulu, gereja tidak hidup karena uang, tapi gereja yang hidup pasti punya cukup uang. Jadi kalau kita ini kompak di dalam Tuhan, yang 6 juta diperkirakan warga jemaat ini, kita akan bisa melihat ke depan bagaimana Tuhan berkarya melalui HKBP dengan berbagai karya-karya ajaib. Bisa HKBP ini menjadi alat mujizat di tangan Tuhan kalau kita semua, pelayan dan warga jemaat, berkomitmen untuk mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan HKBP. Halo, selamat pagi, siang, atau malam teman-teman, bergantung waktu dari teman-teman menonton tayangan kami pada hari ini. Kami kembali lagi di podcast Sherlock, episode yang ke-6. Hari ini sudah ada bersama-sama dengan kami di studio yang sangat sederhana ini, teman-teman. Seseorang yang juga sangat kita kenal baik, seseorang yang mungkin sudah bertemu dengan Bapak Ibu, teman-teman sekalian di tempat gereja, di tempat pelayanan kita, yaitu Bapak Sekretaris Jenderal HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Selamat datang Pak di studio kami yang sangat sederhana ini. Terima kasih banyak. Kami bersyukur Bapak di tengah-tengah kesibukan sudah bersedia bergabung bersama kami di tempat ini untuk mungkin menyapa teman-teman online yang ada di hadapan kita ini Pak, untuk lebih mengenal mereka dan juga mereka bisa dapat mengenal Bapak lebih dalam. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mungkin yang menjadi pertanyaan pembuka saya Pak berkaitan dengan tugas pelayanan Bapak sebagai Sekretaris Jenderal. Saya tentu ingin tahu sekali Pak, saya tahu, paham, dan teman-teman mungkin juga memahami bahwa tugas sebagai Sekretaris Jenderal ini sangatlah berat dan besar Pak. Mungkin dapat dijelaskan Pak, apa yang menjadi pegangan dari teologi Bapak, pernyataan iman Bapak dalam menjalani pelayanan Bapak sebagai Sekretaris Jenderal. Ya baik, terima kasih Cynthia. Pertama-tama, jabatan Sekretaris Jenderal ini tidak terlepas dari inti jabatan pendeta. Nah, kalau pendeta ini terutama menekankan bagaimana jabatan kependetaan ini bukan terutama posisi, tetapi fungsi pelayanan. Nah, karena ini berkaitan erat dengan tugas atau panggilan kependetaan, maka prinsip yang paling utama adalah bahwa tugas pelayanan sebagai Sekretaris Jenderal ini adalah juga merupakan amanah dari Tuhan, pemilik gereja itu sendiri. Dan dalam menjalani tugas pelayanan dimanapun, bukan hanya sekjen ya Cynthia, ya. Tapi sama seperti prinsip para misionaris dulu, yang kira-kira kalau kita bahasakan begini dia, jabatan ini, tugas pelayanan ini bukan untuk mendapatkan sesuatu untuk diri sendiri, tetapi untuk betul-betul mendengar apa yang mau Tuhan capai melalui hidup saya, melalui pelayanan saya, melalui jabatan saya. Itu prinsip teologis yang paling penting. Terima kasih Pak. Berkaitan dengan hal ini juga Pak, kita mengetahui bahwa banyak sekali teman-teman di sosial media kita Pak yang masih sangat penasaran terkait dengan penata layanan HKBP, yang mana itu merupakan salah satu tugas utama Bapak sebagai Sekretaris Jenderal. Ini bagaimana Pak, mungkin gambaran yang Bapak bisa berikan terkait dengan hal ini, tentang penata layanan HKBP yang sudah terjalin ya, sudah dilakukan pada saat ini Pak. Ya, jadi penata layanan pada intinya ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah penata layanan terhadap apa yang Tuhan anugerahkan bagi HKBP. Ini bisa uang, bisa aset yang ada, itu yang pertama. Dan kemudian ini menyangkut manajemen ya, administrasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang dua ini sebetulnya inti penata layanan. Nah, kalau
bercermin pada periode ini yang sudah 1 tahun. Nah, prinsip utama juga untuk penata layanan ini, misalkan uang ya. Jadi harus berangkat dari pemahaman teologis bahwa semua uang yang ada di HKBP dari tingkat jemaat, resort, distrik sampai ke kantor pusat ini, itu adalah uang Tuhan. Nah, karena dia adalah uang Tuhan, maka harus dikelola, digunakan dengan takut akan Tuhan, pemilik gereja dan pemilik uang itu. Itu sangat mendasar. Itu berarti menjadi satu prinsip utama ya Pak. Prinsip utama, betul. Kemudian Pak, saya sebenarnya harus membaca Pak, karena ini deskripsi tugas Bapak sebagai Sekretaris Jenderal cukup banyak ya Pak, supaya saya tidak salah. Iya. Berkaitan dengan amandemen ketiga, selain mendampingi dan membantu Eporus dalam memimpin HKBP, tugas seorang Sekretaris Jenderal mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah tentang bidang administrasi, seperti membuat daftar anggota gereja, anggota jemaat, daftar pelayan tahbisan penuh waktu, paruh waktu, daftar guru-guru sekolah minggu, pendampingan remaja HKBP, daftar pimpinan jemaat, sekretaris jemaat, bendahara jemaat, dan masih banyak lagi Pak. Betul. Nah, terkait dengan hal ini Pak, jika boleh tahu, apakah semua daftar ini telah tercatat di pendataan kantor pusat Pak? Dan bagaimana rencana Bapak di dalam memaksimalkan tiap-tiap pelayan yang seharusnya tercatat dengan baik di dalam pelayanan kita di HKBP Pak? Iya, jadi itu memang tugas sekjen, dalam artian tidak sekjen yang menginput data ini semua. Benar sekali Pak. Artinya manajemennya, di sini kerjasama itu dibutuhkan untuk semua tingkat, mulai dari bapak-bapak preses, pendeta resort, dan pimpinan jemaat. Nah, memang kita bersyukur diuntungkan dengan teknologi ini, Cynthia, karena kalau dulu memang harus manual, itu ditulis buku bolon atau apapun istilahnya, sekarang kita sudah menggunakan database. Nah, kalau kita gambarkan database ini rumah, itu rumahnya sudah terbangun, tinggal mengisi, dan sudah diisi, mungkin dari tingkat, kalau bicara tentang jemaat itu mungkin sudah 1/3, tapi betul nama pelayan, dan juga sampai ke Sintua, guru-guru sekolah minggu, tempatnya sudah ada di database. Tinggal bagaimana jemaat-jemaat lokal itu mengupdate, mengisi, karena jemaat diberikan akses untuk mengisi guru-guru sekolah minggu di lokal, semua sintuanya, dan lain sebagainya. Cuman sejauh ini kalau pelayan full timer itu sudah terdata di database, walaupun masih butuh ditingkatkan, misalkan pengalamannya, latar belakang pendidikannya, masih perlu dilengkapi, keahliannya, dan sebagainya. Tapi nama-namanya, tanggal lahirnya, tanggal tahbis, itu sudah didata. Jadi sejauh ini sebenarnya progresnya sudah ada ya Pak. Mungkin kendala kecil-kecil di tingkat lokal karena secara teknis dan sebagainya macamnya ya Pak ya. Iya, 1 tahun ini menurut saya satu pencapaian yang luar biasa. Artinya kalau kita lihat salah satu contoh untuk mendata jemaat ya, dari tahun 2020 ada 1.600.000 yang sudah terdata, sekarang 2 juta lebih, 1,6 juta 2020, terdata jemaat sekarang di database per hari ini ada 2.100.000. Artinya itu sudah merupakan lompatan yang sangat baik. Baik Pak, salah satu tugas yang saya ketahui yang juga menjadi tanggung jawab Bapak sebagai Sekretaris Jenderal di HKBP adalah tentu saja mengelola atau mungkin juga memimpin seluruh staf dan pelayan yang ada di kantor pusat ini Pak. Nah, terkait dengan hal ini mungkin boleh Pak diceritakan bagaimana pendapat Bapak akan kinerja dari pelayan dan staf yang sudah ada di kantor pusat saat ini Pak? Ya, barangkali kita mulai dari sini dulu. Bagaimana memaknai pekerjaan kan gitu, secara teologis, secara Kristen. Nah, menurut saya pekerjaan itu bukan hanya sekedar cari makan, tetapi pekerjaan adalah juga bagian dari ibadah atau bagian dari tugas pelayanan juga. Nah, hanya dengan memperlakukan pekerjaan seperti yang terakhir ini,
ini setiap orang yang bekerja, pegawai akan menjalani hari-hari pekerjaannya itu dengan sukacita, penuh pengucapan syukur. Tapi kalau pekerjaan ini hanya dianggap sebagai wahana sarana cari makan, seringkali menimbulkan ketegangan dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya kita mulai dari sini untuk menilai pekerjaan teman-teman pegawai pun misalnya harus berangkat dari sini. Jadi kalau pengalaman 1 tahun ini yang bisa saya katakan mungkin masih perlu ada perjuangan peningkatan kualitas pekerjaan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau masing-masing pegawai ini memperlakukan pekerjaan ini sebagai pemberian Tuhan, dan ini bagian dari pengabdian, pelayanan, dan lain sebagainya. Baik Pak, aduh jatuh tutupnya. Begini Pak, saya pernah dengar Menteri Keuangan Republik Indonesia pernah berkata bahwasanya orang di luar negeri, orang Amerika dan Eropa ini sangat bagus di dalam mengelola aset mereka. Mungkin mereka tidak bekerja dengan seperti kita yang siang dan malam, tapi mereka berfokus kepada pengelolaan aset. Nah, sementara di Indonesia ini justru sedikit terbalik Pak, bahwasanya kita sering sekali bekerja siang dan malam bersusah payah, namun ketika asetnya sudah ada, ini seperti kurang diperhatikan, kurang dikelola. Ini bagaimana Pak tanggapan Bapak terkait dengan hal itu, dan juga mungkin diperhadapkan dengan sebenarnya aset-aset yang dimiliki oleh HKBP sendiri Pak? Iya, satu hal memang karena ya saya sendiri bersyukur ya mendapat anugerah boleh melihat, berkunjung kepada atau katakanlah berbagai negara dan menyaksikan bagaimana bukan hanya pelayan gereja tetapi para pekerja. Salah satu hal yang perlu ya barangkali kita tiru dari teman-teman kita di sana adalah soal disiplinnya itu. Itu barangkali yang sangat berbeda ya. Di negara-negara maju sana betul-betul pekerja itu disiplin. Sehingga kalau disiplin itu terus dipertahankan, kan produktivitas juga akan meningkat. Produktivitas meningkat, aset juga akan semakin baik, semakin banyak. Nah, kalau kita bandingkan misalkan dengan konteks kita, sama seperti yang Cynthia katakan tadi. Kalau kita perhatikan banyak yang kita lihat, termasuk di HKBP, untuk memulai itu berjuang bagus, tapi untuk merawat, melanjutkan itu agak kurang. Iya. Nah, saya kira termasuk faktor disiplin itu tadi. Artinya kalau sudah dimulai dengan baik, disiplin itu diterapkan betul, sehingga dalam perjalanan akan semakin meningkat, akan semakin lebih baik. Intinya menurut saya kita butuhkan komitmen ya, perubahan mentalitas, disiplin dan lain sebagainya, sehingga aset-aset yang ada akan berkembang, yang belum ada. Kalau ada kerja keras, ada disiplin, malah bisa dimungkinkan menambah. Mungkin Pak, kalau saya boleh bertanya, berdasarkan perspektif Bapak sendiri terkait dengan aset HKBP yang sebenarnya kita tahu sangat potensial ya Pak, dalam hal seperti pendidikan di universitas, ada sekolah-sekolah HKBP, ada juga beberapa lahan yang kita miliki seperti di Zaitun, di Kabupaten Samosir, ada juga Wisma dan sebagainya macamnya. Mungkin Pak, kalau menurut perspektif Bapak sendiri, ini bagaimana Pak untuk mengoptimalkan lebih lagi, mungkin berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi Pak? Iya, betul sekali. HKBP ini dianugerahi Tuhan berkat yang luar biasa. Asetnya ya lumayan banyak. Sama seperti yang tadi saya sampaikan, aset-aset yang ada ini kalau dia dikelola dengan hati, dikelola secara profesional, ada komitmen untuk disiplin, transparansi, akuntabel, betul-betul mengedepankan kejujuran dan lain sebagainya, pasti keadaan HKBP melalui aset-aset ini akan lebih baik. Dan terus terang 1 tahun belakangan ini saya sendiri menyaksikan perubahan ini ada. Dan tanda-tanda untuk lebih baik ke depan itu terlihat amat jelas. Misalkan Rumah Sakit Balige, nampak sekali perubahannya
sangat pesat karena di sana melayani orang-orang yang melayani dengan hati. No mention juga sangat terasa bagaimana dia meningkat, percetakan HKBP dan yang sudah beroperasi sekarang, semua terlihat sekali ada perubahan signifikan. Dan kerjasama dengan HKBP dari apa yang mereka hasilkan juga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan melihat pengalaman ini, kalau semua aset HKBP dan kita bersyukur sekarang badan usaha sudah dilantik dan langsung mereka gerakan cepat seperti moto Pak Jokowi, sudah ada beberapa gebrakan. Saya yakin betul karena semangat mereka ini saya lihat sangat berapi-api. Mereka orang yang punya integritas, punya komitmen kuat untuk mengembangkan ini. Kita akan melihat nanti tidak terlalu lama ada perubahan-perubahan yang positif. Tentu kita harapkan ya Pak supaya semuanya berjalan dengan baik dan aset-aset ini juga bisa menjadi berkat juga untuk pelayanan HKBP. Tentu, ya. Mungkin ini salah satu yang cukup menjadi identitas dari pelayanan Bapak untuk sekarang ini Pak. Kebetulan saya juga menyaksikan banyak sekali berita-berita yang sudah diposting, disampaikan bahwasannya Bapak sedang sangat giat untuk menggerakkan gereja-gereja di tingkat distrik dan juga lokal untuk beralih ke tata cara penyetoran persembahan kedua ke kantor pusat melalui virtual account Pak. Nah ini menjadi satu pertanyaan yang sangat menarik juga bagi saya Pak. Sebenarnya pertama-tama apa yang melandasi Bapak untuk memilih melakukan transisi dari yang tadinya melakukan transfer dari bank kemudian sekarang menjadi ke virtual account Pak? Iya, kembali ke pernyataan awal tadi. Semua aset, semua uang yang ada di HKBP tingkat lokal, resort, distrik, sampai kantor pusat ini adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab kita bersama untuk betul-betul mengelola keuangan ini dengan sangat baik. Pengelolaan ini termasuk dalam hal pengirimannya. Nah, pengalaman selama ini, persembahan 2 dan nomor boho namanya dari tingkat jemaat ke kantor pusat itu terkesan sangat lambat dan melalui proses yang bertahun-tahun sampai ke kantor pusat. Misalkan jemaat itu mengumpulkan persembahan kedua mungkin 1 tahun ya, parkir di satu jemaat, kemudian datang verifikasi resort, digeser ke resort, kemudian parkir lagi 1 tahun di resort, dan ketika dari distrik datang audit, digeser masuk ke distrik, mungkin di distrik parkir 2 sampai 3 tahun, seperti itu. Jadi bisa 5 tahun dari jemaat sampai ke kantor pusat. Transitnya banyak. Transitnya banyak. Dan kita bisa menggambarkan seperti terlalu capek, terlalu lelah persembahan 2 ini naik dari Huria ke resort, ke distrik, naik ke Pia Raja, seperti pakai tongkat karena terlalu capeknya. Nah oleh karena itu kita pikirkan apalagi teknologi ini anugerah Tuhan seperti keputusan Rapat Pendeta 2017, teknologi digital adalah anugerah Tuhan. Ya kita pakai teknologi ini dalam hal pengelolaan keuangan. Itu sebabnya dibuat virtual account dan saya sendiri sebagai sekjen bersyukur, berterima kasih di Rapat MPES ini diputuskan untuk penggunaan virtual account ini dalam pengiriman. Jadi sekarang nomor boho itu dari jemaat bisa langsung ke Pia Raja melalui transfer virtual account. Hitungan persis ditekan dia langsung masuk ke rekening kantor pusat. Tidak perlu lagi terlalu lama sampai ke distrik. Dan tambahan lagi dari segi pelaporan dari Pia Raja itu sangat praktis, gampang, karena kalau selama ini di kantor Bendahara Umum itu secara manual dihitung setoran dari resort-resort, kemudian ditulis, dikirimkan. Sekarang dengan virtual account, kami sendiri bisa cek. Saya bisa cek di handphone saya sekarang, berapa yang masuk dari virtual account. Dan kita bisa download dari sistem perbankan itu, dan itu yang kita laporkan rutin tiap bulan ke jemaat. Jadi sangat praktis, sangat mudah untuk pelaporan, karena kita laporkan juga itu
ke jemaat-jemaat melalui preses. Dan tentu sangat transparan lah ya Pak untuk sekarang ini, karena kita tahu mungkin kalau sebelumnya harus dicek dari rekening koran satu persatu, tapi sekarang mungkin melalui virtual account semuanya sudah lebih jelas, praktis dan juga transparan begitu ya Pak. Betul, jadi sekarang misalkan dari 780 resort ya, hampir seperempat yang sudah menggunakan. Dan uang yang masuk melalui virtual account ini sejak dimulai tahun yang lalu, Maret 1 tahun persis, sudah masuk sekitar 15 miliar melalui virtual account ini. Jadi yang 15 miliar ini tiap bulan kita download dari bank, namanya sudah jelas dari resort mana, jumlahnya berapa, tinggal kita download dan kita tanda tangani, kirimkan sebagai laporan, itu sangat-sangat praktis. Itu ya keuntungannya. Kalau saya lihat Pak, beberapa postingan terakhir juga Bapak sering memberikan sertifikat kepada beberapa preses, pada pendeta resort yang kurianya atau distriknya rajin mengirimkan pelihan kedua Nabar Boho ke kantor pusat. Ini sebenarnya tujuannya bagaimana Pak? Atau untuk memotivasi gereja-gereja yang lain untuk juga ikut segera melakukan pembayaran melalui virtual account? Bagaimana Pak? Ya, sebetulnya kehidupan bergereja dan kekristenan ini sebaik-baiknya kita hindari mental hadiah kan gitu ya. Iya. Tetapi piagam ini persis seperti Cynthia sampaikan tadi, ini lebih pada pemotivasian. Dan kita ya wajar saja mengapresiasi resort-resort yang mengirimkan secara rutin. Kalau Cynthia perhatikan ini bukan masalah angka ya. Iya. Artinya kalau dari segi jumlah nominal itu mungkin bisa resort atau distrik yang lain. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana mereka bisa mengirimkan secara teratur dan juga soal kejujuran mengirimkan semua bulat persembahan 2 dan Nabar Boho itu. Jadi kira-kira 2 item ini yang menjadi dasar penilaian memberikan apresiasi atau piagam penghargaan. Sedikit mundur ke belakang Pak, mungkin sebenarnya saya harus memberikan pertanyaan ini di awal tadi. Saya juga sudah pernah bertanya kepada Opung Eporus yang sudah pernah bergabung bersama kami di podcast ini Pak. Dan mungkin ini sedikit pribadi Pak, tapi tidak terlalu pribadi. Kita tahu sekali Pak bahwa ketika Bapak dan Opung Eporus juga para pimpinan lainnya terpilih dalam Sinode Godang yang lalu, itu kondisi bisa dikatakan kondisi keuangan kantor pusat sangat-sangat minus Pak, dan bahkan saya yakin sekali Bapak juga merasa sedikit memiliki pergumulan terkait dengan hal itu. Mungkin boleh Pak diceritakan sedikit saja apa yang menjadi motivasi Bapak dan kekuatan Bapak untuk menjalani pelayanan sekretaris jenderal yang notabene-nya juga sangat berat dan berkaitan dengan memanage keuangan di kantor pusat ini Pak. Iya betul, memang ya kita terbuka saja. Serah terima kemarin hanya untuk kebutuhan para pelayan saja itu minus 3,5 miliar. Banyak sekali Pak. Itu hanya untuk tunjangan Natal yang belum terbayar. Belum lagi kita hitung ada yang belum menerima tunjangan pakaian, ada yang belum menerima tunjangan perumahan, ada hutang-hutang untuk bangunan. Saya kira 2 kali 3,5 M dari hitungan-hitungan itu ada. Tapi syukurlah bulan 4 tahun 2021 kantor pusat mulai dari 0. Tidak minus, 0. Tapi 0 ya Pak? 0, iya. Dan sampai sekarang pun kita masih berjuang terutama untuk belanja ya. Apalagi karena situasi COVID ini. Tapi satu hal yang paling penting, sama seperti Justin Sihombing bilang dulu, gereja tidak hidup karena uang, tapi gereja yang hidup pasti punya cukup uang. Nah, meskipun 2 tahun ini kita didera oleh COVID ini, tapi kita lihat bagaimana Tuhan berkarya melalui jemaat-jemaat tentu. Dan seiring dengan itu, karena pimpinan sendiri berkomitmen, ketika pimpinan bertemu awal tahun yang lalu, sama-sama berkomitmen bahwa pimpinan di periode ini harus betul-betul menjunjung kejujuran. Harus memperjuangkan untuk 0
korupsi. Dan kalau dari tingkat pimpinan di pusat dapat dipercaya, itu kita akan lihat jemaat pun semangatnya akan meningkat untuk memikirkan kebutuhan-kebutuhan untuk pelayanan HKBP. Jadi saya kira sejauh ini pimpinan saya sendiri yang menghitung-hitung, melihat pengeluaran-pengeluaran ini, pimpinan itu masih konsisten di sini untuk betul-betul sama-sama menjaga untuk hanya menerima yang menjadi bagiannya. Ya. Mungkin Pak, untuk menutup segmen kita yang pertama ini, jika ada hal yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman online kita, kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang menyaksikan kita pada hari ini Pak, mungkin pesan dari Bapak secara pribadi sebagai seorang sekretaris jenderal yang bertugas untuk memanage administrasi kantor pusat HKBP dan juga HKBP secara utuh ini, mungkin jika ada yang ingin disampaikan Pak, boleh ke kamera yang sebelah sini Pak. Oke, baik. Pertama-tama HKBP ini besar dan ini anugerah luar biasa dari Tuhan. Yang pantas kita syukuri adalah di HKBP ini Tuhan titipkan ada begitu banyak ahli. Hampir semua keahlian dimiliki oleh warga jemaat dan pelayan HKBP. Hampir semua bidang profesi ada di warga jemaat dan pelayan HKBP. Yang dititipi Tuhan harta juga terbilang banyak. Jadi kalau kita ini kompak di dalam Tuhan, yang 6 juta diperkirakan warga jemaat ini, kita akan bisa melihat ke depan bagaimana Tuhan berkarya melalui HKBP dengan berbagai karya-karya ajaib. Bisa HKBP ini menjadi alat mujizat di tangan Tuhan kalau kita semua, pelayan dan warga jemaat, berkomitmen untuk mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan HKBP. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak untuk pesannya dan waktu yang sudah Bapak tuangkan bagi kami di sebenarnya di PR Raja ini siang-siang, tapi mungkin teman-teman kita menontonnya tidak siang-siang ya Pak. Iya. Itu menutup segmen kita yang pertama tadi Pak. Kita akan lanjut ke segmen yang kedua, yaitu segmen ngojol, ngobrol bareng jemaat online. Baik. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, kita akan lanjut setelah ini.